Untuk soal yang pertama, yaitu tentang pangkat atau eksponen. Hasil dari 2 kali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 adalah, nah di sini kita lihat bilangan pokoknya sama semua, yaitu 2. Sehingga bisa kita gunakan sifat 2 pangkat. Nah, jadi pangkat yang dikalikan ketika bilangan pokoknya sama yaitu ditambah. Jadinya 1 tambah 2 tambah 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 atau setara dengan 64. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk soal yang nomor 2 yaitu tentang eksponen ya, masih sama. Hasil dari 2 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, di sini kita lihat ada pangkat yang dipangkatkan. Berarti pangkatnya dikalikan. Maka menjadi 2 pangkat 2 dikali 4. Nah, berarti 2 pangkat 8 atau setara dengan 256. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal selanjutnya nomor 3. Hasil dari 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3 adalah, nah di sini kita lihat bilangan pokoknya sama yaitu 4. Ini juga 4. Nah, sehingga kalau kita tulis ulang menjadi 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3. Nah, di sini bisa menggunakan sifat seperti ini. Berarti 4 pangkat. Nah, jadi atas kurangi bawah, yaitu 2 dikurangi 3. Nah, sama dengan 4 pangkat negatif 1. Nah, masih ingat kalau pangkat negatif itu maka bisa kita ubah menjadi positif kalau kita ubah posisinya. Jadi kita buat menjadi bentuk pecahan. Nah, kita taruh di bagian bawah ya. Berarti bisa saya tulis lagi menjadi 1/4. Nah, atau kalau dibuat desimal menjadi 0,25. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E. Untuk soal nomor 4, nah di sini tetap sama seperti yang tadi, kita lihat bilangan pokoknya terlebih dahulu. 2 pangkat minus 3 dikali 2 pangkat 2 adalah, nah di sini bilangan pokoknya yaitu 2, ini juga sama yaitu 2. Sehingga bisa kita gunakan sifat 2 pangkat. Jadi pangkat yang dikalikan, pangkatnya ditambah. Berarti minus 3 ditambah 2. Nah, sama dengan 2 pangkat minus 1. Nah, di sini pangkatnya negatif. Bisa kita ubah menjadi positif kalau dibuat bentuk pecahan dan bentuk ini ditaruh di bagian bawah atau penyebutnya yaitu 2 pangkat 1. Atau bisa kita tulis menjadi 1/2. Kalau dibuat desimal menjadi 0,5. Jawabannya tepat adalah yang E. Oke, soal selanjutnya. Bentuk sederhana dari 2P pangkat 3 dikali Q pangkat 2 dipangkatkan 3, kemudian dibagi 8P pangkat 5 dikali Q pangkat 5. Nah, bentuk ini kita tuliskan ulang menjadi 2P pangkat 3 dikali I pangkat 2. Nah, ini dipangkatkan 3. Nah, kemudian dibagi 8P pangkat 5 Q pangkat 5. Kemudian kita lihat 2 ini sebenarnya punya pangkat 1. Nah, sehingga ketika ada pangkat yang dipangkatkan, itu pangkatnya dikali. Setiap pangkat di sini, yaitu 1, 3, dan 2, maka harus kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar, yaitu 3. Ini juga sama, ini juga sama. Semuanya dikali. Sehingga kalau saya tulis menjadi 2 pangkat 3 dikali P pangkat 9 dikali Q pangkat 2 kali 3, 6. Dibagi yang bawah tetap karena tidak ada tanda kurung ya. Berarti 8 dikali P pangkat 5 dikali Q pangkat 5. Sehingga saya tulis ulang menjadi 2 pangkat 3 itu kan 8 dikali P pangkat 9 tetap dikali Q pangkat 6 tetap dibagi 8 dikali P pangkat 5 dikali Q pangkat 5. Nah, ini kan 8-nya sama ya, bisa kita coret. Sehingga tinggal P pangkat 9 dikali Q pangkat 6 dibagi P pangkat 5 dikali Q pangkat 5. Ya, jadi di sini kita lihat bilangan pokoknya yang sama dulu, yaitu bilangan pokoknya P, yang bawah juga punya P. Kemudian yang ini bilangan pokoknya Q, yang bawah juga punya Q. Nah, sehingga kita buat menjadi bilangan pokok yang sama dulu. Kalau ini P, maka bisa kita tulis ulang menjadi P, pangkat atas kurangi bawah. Berarti 9 dikurangi 5. Nah, kemudian dikali, ini Q, berarti kita tulis Q, kemudian atas kurangi bawah ya, 6 dikurangi 5. Sehingga kalau kita hitung menjadi P pangkat 9 kurangi 5, 4. Nah, dikali Q pangkat 6 kurangi 5, 1. Berarti jadinya adalah P pangkat 4 Q. Jawaban yang tepat adalah yang C.
Soal selanjutnya kita sudah masuk ke bab persamaan dan fungsi eksponen. Jadi untuk nomor 6, nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 1 sama dengan 81 adalah, nah di sini kita buat bentuk yang setara terlebih dahulu. Ini bilangan pokoknya 3. Nah di sini 81, sehingga kita harus menyamakan kedua bilangan pokok ini supaya menjadi bilangan yang sama. Maka 81 ini yang kita rubah, nah, menjadi 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya sekarang sudah sama sehingga bisa kita tulis ulang menjadi 3 pangkat X plus 1 sama dengan 3 pangkat 4. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka kita cukup menuliskan pangkatnya saja. Menjadi X plus 1 sama dengan 4. X sama dengan 4 min 1. Berarti 4 kurangi 1, 3. Oke, berarti X-nya sama dengan 3. Jawabannya tepat adalah yang A. Soal nomor 7. Himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat X sama dengan 1/64 adalah, nah di sini kita amati bilangan pokoknya ini 4. Nah ini belum sama. Maka tugas kita adalah menyamakan kedua bilangan pokok itu supaya sama. Nah, sehingga yang kita rubah adalah yang ini. Jadi kalau 1/64 bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3. Nah ketika kita naikkan ke atas, maka pangkat yang positif ini bisa menjadi pangkat negatif. Nah seperti ini ya. Sehingga bisa kita tulis ulang menjadi 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat minus 3. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 4 ini juga 4, maka kita cukup menuliskan bagian pangkatnya saja. Nah, sehingga X-nya ketemu minus 3. Nah, karena yang di sini ditanyakan adalah himpunan, maka kita berikan simbol notasi himpunan yaitu seperti ini. Nah, jawabannya minus 3. Jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 8, penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 1/9 pangkat x min 9. Nah ini dicek sekali lagi bilangan pokoknya ini 3 dan ini bilangan pokoknya adalah 1/9. Nah kedua bilangan pokok ini belum sama sehingga perlu kita samakan menjadi bilangan pokok 3. Nah berarti ini yang kita rubah menjadi 1/9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian bisa kita ubah menjadi 3 pangkat minus 2. Nah, jadi pangkatnya positif, kita naikkan ke posisi atas maka jadi negatif. Ketika soal ini kita tulis ulang menjadi 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 3 pangkat minus 2. Jangan lupa dikasih kurung ya. Kemudian dipangkatkan x min 9. Ketika di sini ada pangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya ini dikali. Jadi dikali satu-satu dengan x dan dikali dengan 9. Yang sebelah kiri tetap 3 pangkat 3x minus 2 sama dengan 3 pangkat min 2 dikali x min 2x min 2 dikali min 9 plus 18. Nah sekarang kita cek sekali lagi bilangan pokoknya 3, ini juga 3, maka ini sudah setara ya. Maka kita perlu menulis yang bagian atas saja. Nah seperti ini, sehingga 3x min 2 sama dengan minus 2x plus 18. Kita cari yang sejenis 3x dengan min 2x ya. Berarti 3x tetap, min 2x pindah ke kanan jadi plus 2x sama dengan 18-nya tetap, min 2 ini kita pindah ke kanan jadi plus 2. Nah, sehingga 3x tambah 2x 5x sama dengan 18 tambah 2 20. Nah, maka x-nya berapa? Berarti 20 dibagi 5. Nah, berarti X-nya sama dengan 4. Jawaban yang tepat adalah yang E. Untuk soal nomor 9, penyelesaian persamaan 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 16 pangkat x min 2. Kita lihat bilangan pokoknya di sini 2. Kemudian di sini 16. Jadi ini dua bilangan pokok yang berbeda. Tugas kita adalah membuat bilangan pokok itu sama. Sehingga 16-nya ini yang kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan setara dengan 16 ya. Sehingga soal ini kita tulis ulang menjadi 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4, jangan lupa dikasih kurung, pangkat x min 2. Pangkat yang dipangkatkan, ini berarti pangkatnya dikali ya. Jadi 4 dikalikan dengan x, kemudian 4 dikalikan dengan 2. Sehingga yang kiri tetap 2
pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4 kali x, 4x, 4 kali min 2, min 8. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya sudah sama ya. Sekarang kita cukup menuliskan pangkatnya saja. 2x plus 1 dengan 4x min 8. 2x plus 1 sama dengan 4x min 8. Nah, di sini 2x sama 4x kita jadikan 1. 4x-nya tetap. Nah, 2x ini kan positif ya. Saya pindah ke kanan jadi min 2x. Negatif. Satunya tetap. Nah, min 8 kita pindah ke kiri menjadi plus 8. Jadi 1 tambah 8, 9. 4x kurangi 2x, 2x. Nah, berarti x-nya berapa? 9 dibagi 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Soal selanjutnya yaitu nomor 10. Ini tentang grafik ya, grafik fungsi eksponen. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, nah di sini ada beberapa opsi pilihan fungsi. Kemudian di sini ada grafiknya. Kita bisa mencoba melihat titik yang ada pada gambar di sini. Yang pertama di sini grafik fungsi fx melewati titik 1,3. Ini ya, 1,3. Nah, yang kedua titik ini yaitu 0,2. Nah, sehingga bisa kita uji kedua titik ini ke pilihan opsi jawaban masing-masing ya. Jadi untuk opsi yang A, kita coba memasukkan ketika kita ambil misalkan titik 1,3. Nah, kita masukkan ke fungsinya ini. Ini X ya. Dan ini Y. Nah, sehingga menjadi Fx sama dengan 2 pangkat X. Berarti X-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti F1 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Nah, harusnya ini jawabannya adalah 3. Ini 2. Berarti kan tidak sama. Berarti jangan pilih opsi yang A ya. Oke, kita coba yang B. Opsi B itu adalah Fx sama dengan 2 pangkat X plus 1. Nah, kita cek titik berapa? Titik 1,3 terlebih dahulu. Jadi titik 1,3. Kita cek ke fungsinya. Berarti F1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1. X-nya kita ganti 1 ya. Maka 2 pangkat 1 tambah 1, 2 atau 4. Nah, ini harusnya berapa jawabannya? 3. Nah, ini kan 4. Tidak sama. Berarti jangan pilih opsi yang B. Oke, yang C sekarang. Fx sama dengan 2 pangkat X plus 1. Kita cek titik 1,3 misalkan. Berarti F1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1. Nah, 2 pangkat 1 kan 2. Tambah 1 berarti 3. Nah, ini sesuai. X-nya 1, hasilnya 3. 1,3. Oke, ini sesuai. Kita coba lagi dengan titik satunya yaitu 0,2. 0,2. Oke, kita masukkan ke fungsi yang sama. F, X-nya kita ganti 0 ya. F0 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1. Apapun pangkat 0 kan nilainya 1 ya. Berarti 1 tambah 1. Berarti 2. Nah, cocok enggak? Kalau ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Oke, cocok. Nah, berarti opsi yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, nomor 11. Perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi berikut. Nah, jadi di sini yang pertama, potongan lidinya ada 3. Kemudian di sini ada 3, 3 sama 1 berarti 7 ya. Maka pola yang pertama di sini adalah 3. Kemudian yang kedua ini 7. Yang ketiga ini berarti 3 kali 3 kan 9 ya. 9, 10, 11. Nah, di sini 11. Dan seterusnya. Nah, di sini ditanyakan banyak potongan lidi pada pola ke 50. Jadi di sini kita gunakan pola barisan ya. Jadi 3 ke 7 yaitu plus 4. 7 ke 11 juga plus 4. Nah, di sini bedanya sama. Sehingga kita bisa pakai rumus barisan aritmatika ya. Bunyinya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, yang ditanya di sini adalah banyak potongan lidi pada pola ke-50. Maka di sini mencari U50. Nah, A di sini adalah suku paling awal ya. Ini adalah A-nya. Berarti 3 ditambah N-nya tadi 50 dikurangi 1 dikali bedanya di sini adalah plus 4. Nah, ini beda. Oke, berarti kita hitung 3 plus 50 kurangi 1 49 dikali 4. Nah, sehingga 3 plus
49 dikali 4 196. Hingga tambah 3 hasilnya adalah 199. Jawabannya tepat adalah yang B. Soal berikutnya nomor 12. Tiga suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, 19 adalah. Nah, di sini kita lihat polanya ya. 1 ke 5 berarti plus 4. 5 ke 11 berarti plus 6. 11 ke 19 berarti plus 8. Nah, maka polanya ini ke sini ini juga plus 2. Nah, ini ke sini juga plus 2. Nah, maka ke sini ini juga plus 2. Nah, ya. Berarti setelah tambah 8, maka ini tambah 10. Nah, berarti 9 tambah 10 29. Nah, kemudian plus 12. Nah, tambah 12 41. Kemudian plus 14 berarti 55. Sehingga tiga suku berikutnya adalah 29, 41 dan 55. Jawabannya tepat adalah yang B. Soal nomor 13. Rumus umum suku ke N dari barisan 6, 10, 14 dan seterusnya. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah, nah di sini kita jabarkan terlebih dahulu. Barisan suku pertamanya adalah 6, kemudian 10, kemudian 14, 18, 22 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa cek ya, 6 ke 10 polanya itu kan ditambah 4. Ini ke sini berarti plus 4, ini juga sama plus 4, ini juga sama. Nah, sehingga ketika selisih atau bedanya sama, maka kita bisa cek dengan rumus aritmatika ya, barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, kita tahu bahwa bedanya di sini adalah 4. Nah, sedangkan suku pertama atau A-nya itu adalah 6, suku paling depan. Sehingga UN-nya tetap, A-nya kita ganti dengan 6 plus N-nya tetap, B-nya diganti dengan 4. Nah, sehingga kita kalikan satu-satu, 4 kali N, 4 kali 1. Nah, sehingga 6-nya tetap, 4 kali N, 4N, 4 kali min 1, min 4. Sehingga 4N saya taruh di depan, 6 sama min 4 berarti plus 2. Sehingga jawabannya tepat adalah UN sama dengan 4N plus 2. Yaitu yang E. Nomor 14. Diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10 dan seterusnya. Suku ke-14 barisan tersebut adalah, nah di sini ada suku pertamanya 2, kemudian 6, kemudian 10, kemudian dan seterusnya. Nah, bisa kita cek ya, 2 ke 6 berarti kan plus 4. Nah, 6 ke 10 plus 4 dan seterusnya. Kita tahu bahwa bedanya di sini sama, yaitu bedanya 4. Nah, kemudian suku pertamanya yaitu angka paling depan ya, berarti 2. Nah, A-nya 2. Sehingga kalau di sini ditanya suku ke-14 berarti kita cari rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, karena di sini ditanya suku ke-14 berarti U 14 sama dengan A-nya adalah 2 plus N-nya 14 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 4. Sehingga kita hitung 2 plus 13 dikali 4. 2 plus 13 kali 4 berarti 52. Ditambah 2, 54. Nah, jawabannya tepat adalah yang A. Nomor 15. Suku ke N, suatu barisan bilangan dirumuskan dengan UN sama dengan 4N plus 2. Suku kelima dari barisan tersebut adalah, nah di sini ada UN yang sudah diberikan di soal, yaitu 4N plus 2. Nah, ketika ditanya suku kelima, maka kita tulis U5, sehingga N-nya kita ganti 5. Menjadi 4 kali 5 plus 2, berarti 20 plus 2. Sama dengan 22. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Nomor selanjutnya, nomor 16. Diketahui barisan aritmatika dengan U5 sama dengan 8 dan U9 sama dengan 20. Suku ke-10 adalah, nah di sini kita perlu menjabarkan bahwa ini adalah barisan aritmatika. UN miliknya barisan aritmatika, rumusnya adalah A plus N-1 dikali B. Nah, karena ini diketahui U5 maka kita ganti dulu. U5 sama dengan A plus 5 dikurangi 1 dikali B. Nah, sehingga A plus 5 kurangi 1, 4 dikali B. Bisa kita tulis ulang menjadi A plus 4B.
4B. Kemudian di sini diketahui lagi U9. Nah, berarti kita jabarkan lagi. U9 sama dengan A plus 9 dikurangi 1 dikali B. Nah, A-nya tetap plus 9 kurangi 1, 8 dikali B atau 8B. Nah, di sini U5 sudah ada nilainya 8. Berarti kita ganti ya. Di sini 8, ini 8. Kalau U9 berarti 20. Nah, di sini kita menemukan ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang ini itu adalah persamaan yang kedua. Sehingga kita akan eliminasi dan substitusi ya. Kita akan eliminasi tanda bintang yang pertama ini dan bintang yang kedua. Nah, ini ya. Maka kita tulis ulang ini. A plus 4B sama dengan 8. Nah, ini saya tukar posisi ya. Ini juga sama. A plus 8B sama dengan 20. Nah, di sini bisa kita lihat ya, koefisiennya dimiliki A itu kan 1. Koefisiennya dimiliki A pada persamaan yang kedua juga 1. Berarti kan ini sama. Sehingga bisa kita kurangkan. Nah, supaya ini habis. Sehingga A dikurangi A itu kan 0. Oke, kemudian 4B dikurangi 8B berarti minus 4B. Sama dengan 8 dikurangi 20 minus 12. Nah, 0 kurangi 4B, nah kan tetap ya, min 4B. Sama dengan min 12. B-nya berarti min 12 dibagi minus 4. Nah, ini ya, pindah ke sini. Berarti B-nya sama dengan min 12 bagi min 4, 3. Nah, positif ya. Dan ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, sehingga kita lakukan substitusi. Substitusi apa? 1 dan 3. Nah, ini dipilih 1 karena memiliki angka yang kecil ya. Diganti 2 juga boleh di sini. Nah, sehingga misalkan kita ambil yang persamaan yang pertama, yang bintang 1 ini. Berarti A plus 4B sama dengan 8. Nah, B-nya kita ganti. B-nya dengan angka 3. Berarti A plus 4 dalam kurung kita ganti 3. Nah, kemudian kita hitung. 4 kali 3, 12. Nah, ini 8. Berarti A-nya sama dengan 8. 12 pindah ruas ke kanan jadi minus 12. Berarti A-nya berapa? 8 kurangi 12, minus 4. Nah, A-nya minus 4. Untuk mencari suku ke-10, maka kita gunakan rumusnya. U10 sama dengan A plus 10 dikurangi 1 dikali B. Nah, A-nya kita ganti dengan minus 4 ditambah 9 dikali, bedanya di sini adalah 3. Nah, oke, kita hitung minus 4, 9 kali 3 plus 27. Nah, berarti ini hasilnya adalah 23. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya nomor 17. Suatu deret aritmatika diketahui jumlah 5 deret suku pertama adalah 35. Dan jumlah 4 suku yang pertama adalah 24. Suku ke-15 sama dengan, nah di sini diketahui deretnya adalah deret aritmatika. Kita tahu bahwa rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, karena di sini diketahui jumlah 5 deret suku pertama, maka bisa kita tulis S5. Berarti 5 per 2 dikali 2A plus N-nya diganti 5 ya. 5 dikurangi 1 dikali bedanya tetap B. Sehingga ini 5 per 2 dikali 2A plus 5 kurangi 1, 4 kali B berarti 4B. Nah, S5-nya sudah ada nilainya yaitu 35. Kita ganti aja 35. Nah, sehingga 2A plus 4B berarti 35 dibagi, kalau perkalian dibalik, ini kan perkalian ya. Kalau dibalik berarti dia jadi pembagian yaitu 5 per 2. Sehingga dibalik menjadi 35 dikali 2 per 5. Nah, ini tetap 2A plus 4B. Sehingga bisa kita coret 7. 7 kali 2 14. Berarti 14 sama dengan 2A plus 4B. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan pertama yaitu bintang 1. Kemudian kita cari S4 karena di sini jumlah 4 suku yang pertama. Berarti S4 caranya sama seperti yang tadi ya. Berarti 4 per 2 dikali
2A plus ini diganti 4 dikurangi 1 dikali B. Nah, 4 bagi 2, 2 dikali 2A plus 3B. Nah, S4-nya kita ganti dengan jumlahnya sudah diketahui itu 24. Nah, sehingga 2A plus 3B sama dengan, ini perkalian ya, berarti 24, ini pindah berarti dibagi 2. Nah, berarti 12 sama dengan 2A plus 3B. Nah, ini persamaan yang kedua atau bintang 2. Udah dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Langkah berikutnya kita akan eliminasi 1 dan 2. Nah, 1 kita tulis ulang ya, kita rubah posisi, 14 saya pindah ke kanan. Yang lain tetap, berarti 2A plus 4B sama dengan 14. Yang kedua, 2A plus 3B sama dengan 12. Nah, kita lihat di sini 2A dan ini 2A. Nah, ini kan sama ya. Kalau sama berarti langsung bisa kita hilangkan dengan cara dikurangkan. 2A dikurangi 2A habis 0. 4B dikurangi 3B berarti plus 1B. 14 kurangi 12 berarti 2. Nah, 0 tambah 1B berarti B ya. Sama dengan 2. Nah, B-nya sudah ketemu 2. Ini adalah persamaan yang ketiga. Sehingga kita tinggal substitusi 3 dan 2. 2 itu kan persamaannya adalah 2A plus 3B sama dengan 12. Nah, B-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti 2A plus 3 dikali 2 sama dengan 12. Nah, kita hitung di sini. Oke, berarti jadinya adalah 2A plus 6 sama dengan 12. Berarti 2A sama dengan 12 dikurangi 6. Jadi 6-nya ini pindah ke kanan ya, min 6. Berarti ini 6, ini tetap 2A. Sehingga 2 ini kita pindah menjadi pembagian. Berarti A-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Oke, A-nya sudah ketemu 3, B-nya 2. Yang ditanya adalah suku ke-15. Sehingga kita pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Karena ditanyakan U15, berarti U15 sama dengan A-nya adalah 3 plus 15 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2. Sehingga 3 plus 14 dikali 2. 3 plus 28 sama dengan 31. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 18. Jika suku pertama barisan geometri adalah 5, rasionya 2, suku keempat barisan tersebut adalah, nah di sini diketahui suku pertama barisannya adalah geometri ya. Jadi barisan geometri punya rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, di sini rasionya sudah tahu 2. Nah, berarti di sini R-nya 2. Dan suku pertama 5, berarti di sini adalah A. Sehingga kita bisa memasukkan yang diminta di soal yaitu suku keempat. Berarti U4 sama dengan 5 dikali rasionya 2 pangkat 4 kurangi 1. Jadi hanya diganti 4. Sehingga 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dihitung terlebih dahulu, yaitu 8 tinggal dikali dengan 5. Berarti jawabannya adalah 40. Di sini yang tepat adalah yang D. 19. Dari barisan geometri diketahui U2 sama dengan 16 dan U5 sama dengan 2. Suku ke-9 dari barisan tersebut adalah, nah di sini barisannya juga barisan geometri ya. Maka bisa pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kalau di sini diketahui U2, berarti kita ganti U2 sama dengan A kali R pangkat 2 min 1. Atau bisa kita tulis ulang menjadi A kali R pangkat 1. Atau A kali R saja. Kalau suku kelima, di sini ada suku kelima, berarti U5 sama dengan A kali R pangkat 5 dikurangi 1. Berarti A dikali R pangkat 4. Ya. Oke, kita sudah menemukan U2-nya adalah A kali R, U5 adalah A kali R pangkat 4. Untuk mencari rasio, nah untuk mencari rasio, kita bisa gunakan perbandingan, misalkan U2 dibanding U5, itu sama dengan 16, U2-nya kan 16 ya, banding U5-nya adalah 2. Nah, U2 kita rubah menjadi ini, sehingga kita tulis A kali R. Per U5 kita rubah menjadi A kali R pangkat 4 ya.
A kali R pangkat bagi 2, 8. Oke, berarti A sama A bisa kita coret. Nah ini R-nya kan ada 4, ini kan R-nya ada 1. Maka kita coret 1, ini coret 1, tinggal 3. Sehingga yang atas 1 per yang bawah masih sisa R pangkat 3. Nah ini sama dengan 8. Sehingga ini bisa tukar posisi ya. Nah ini sama ini. Berarti 1 per 8 sama dengan R pangkat 3. Berarti R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 8. Yaitu 1 per 2. Nah, R-nya ketemu 1 per 2. Jadi maksudnya akar pangkat 3 dari 1/8 itu adalah 1/8 ini dipecah menjadi perkalian setengah kali setengah kali setengah. Ya, sehingga yang keluar di akar itu adalah setengah. Ya, setelah ketemu R, maka kita akan mencari A-nya terlebih dahulu. Dengan cara mengambil dari salah satu persamaan ya. Misalkan U2 sama dengan 16. Nah, U2 kita rubah menjadi A kali R pangkat 1 tadi ya, sama dengan 16. Nah, R-nya ketemu setengah, berarti A kali setengah sama dengan 16. Nah, berarti A-nya berapa? 16 dibagi setengah. Nah, ini ya, jadi tanda kali bisa menjadi jadi perkalian dipindah jadi pembagian. Sehingga bisa saya tulis A sama dengan 16 dikali 2 per 1 atau sama dengan 32. Nah, sehingga kalau mau mencari U9 berarti kita masukkan ke rumus UN lagi, yaitu A kali R pangkat N-1. N-nya kita ganti 9, A-nya kita ganti 32, dikali rasionya setengah ya. Ini berarti 9 kurangi 1. Nah, berarti 32 dikali setengah pangkat 8. Nah, 32 kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Dikali setengah kita rubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Nah ini kan punya 1 ya. Kalau saya naikkan jadi negatif 1. Pangkatnya 8. Nah ini berarti 2 pangkat 5 dikali. Pangkat yang dipangkatkan dikali ya. Berarti 2 pangkat minus 8. Nah, karena bilangan pokoknya sama. Berarti tinggal kita tulis 1 aja. Pangkat yang dikalikan pangkatnya dijumlah. Berarti 5 ditambah minus 8. Berarti 2 pangkat minus 3. Nah atau bisa saya rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Atau 1 per 8. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 20. Barisan geometri dengan suku kelima adalah 1 per 3. Dan rasionya adalah 1 per 3. Suku ke-9 barisan geometri tersebut adalah. Nah, di sini sudah diketahui bahwa rasionya adalah 1/3. Kita jabarkan suku kelima ya. Kita pakai rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, karena yang diketahui di sini adalah suku kelima, maka kita tulis dulu U5 sama dengan A dikali R, N-nya kita ganti dengan 5-1. Berarti A dikali R pangkat 4. Nah, kita tahu bahwa barisan geometri suku kelima adalah 1 per 3. Berarti U5 kita ganti 1 per 3. Berarti 1 per 3 sama dengan A dikali R-nya kita ganti juga dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, di sini 1/3 bisa saya ubah menjadi 3 pangkat negatif 1. Jadi ini kan sebenarnya punya pangkat 1 ya. Saya naikkan jadi negatif. Kalau ini positif, naik jadi negatif. Gitu. Sama dengan A dikali, ini juga saya ubah menjadi 3 pangkat negatif 1. Dipangkatkan 4. Nah, 3 pangkat negatif 1 tetap, A-nya tetap. Ini pangkatnya dipangkatkan dikali ya. Jadi 3 pangkat min 1 kali 4. Min 4. Nah, berarti A-nya bagaimana? A-nya sama dengan 3 pangkat min 1 dibagi 3 pangkat min 4. Nah, jadi ini kalau perkalian dipindah jadi pembagian. Sehingga kalau saya tulis ulang di sini 3 pangkat min 1 per 3 pangkat min 4. Nah, di sini bisa kita pakai sifat bilangan berpangkat karena bilangan pokoknya sama. Sehingga bisa saya tulis menjadi 3 karena bilangan pokoknya sama ya. 3 berarti atas kurangi bawah. Berarti negatif 1 dikurangi negatif 4. Nah, berarti 3 pangkat ini kan berarti negatif 1 min kali min jadi plus 4. Nah, gini ya. Berarti min 1 plus 4 berarti 3 pangkat 3. Berarti A-nya berapa? A-nya ketemu 27. Di sini yang ditanyakan adalah suku ke-9. Berarti bisa kita cari U9 sama dengan A kali R pangkat 9 dikurangi 1. Nah, A-nya sudah ketemu 27. Dikali rasionya adalah 1/3 dari soal ini ya.
Rasionya sudah ada 1/3. Dipangkatkan 9 kurangi 1 berarti 8. 27 dikali. Nah ini saya rubah menjadi 3 pangkat negatif 1 ya. Pangkat 8. Nah 27 juga saya bisa rubah menjadi 3 pangkat 3. Nah dikali 3 pangkat yang dipangkatkan pangkatnya dikali. Min 1 kali 8 berarti min 8. Nah di sini karena bilangan pokoknya sama. Bisa kita tulis 1 aja. Pangkat yang dikalikan dijumlah sekarang. 3 tambah minus 8. Berarti 3 pangkat minus 5. Nah, atau kalau kita buat positif menjadi 1/3 pangkat 5. Jadi taruh bawah ya. Nah, 1/3 pangkat 5 itu setara dengan 1/243. Jawabannya tepat adalah yang E. Nomor 21. Sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya tiap bulan sebanyak 300 unit. Jumlah barang yang diproduksi selama 2 semester adalah, nah di sini diketahui perusahaan pada bulan pertama atau biasa kita kenal dengan U1 ya, misalkan 8.000. Nah, karena setiap bulan menaikkan produksinya dengan tetap yaitu 300 unit, maka ini ke sini plus 300. Maka akan jadi 8.300. Nah, yang ditanya adalah jumlah barang yang diproduksi selama 2 semester. Nah, jumlah barang berarti kita cari S12 karena 2 semester ya, 1 semester itu kan 6. Kalau 2 semester berarti 6 kali 2 12 ya. Berarti S12 sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. N-nya di sini 12 dibagi 2 dikali 2A. Berarti 2 dikali 8.000 ditambah N-1 berarti 12 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 300. Nah berarti bisa kita hitung 12 bagi 2 6. 2 kali 8.000 berarti 16.000 ditambah 12 kurangi 1 11. 11 dikali 300 berarti 6 dikali 16.000 tambah 3.300. Oke. Berarti 6 dikali 19.300 sama dengan 115.800. Oke, jawabannya tepat. Nah, ini tidak ada jawaban ya. Berarti ini bonus. Jawaban yang benar adalah yang F. Berarti 115.800 unit. Soal berikutnya nomor 22. Di sini sudah masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nomor 22. Suatu toko mebel menyediakan mebel jenis klasik dan modern dengan kapasitas tempatnya hanya mampu memuat 35 set mebel. Biaya produksi mebel jenis klasik adalah 9 juta per set dan jenis modern adalah 6.500.000 per set. Pembuatan mebel yang telah disediakan sebesar 360 juta. Jika X menyatakan banyak persediaan mebel jenis klasik dan Y untuk jenis modern, model matematikanya sesuai dengan permasalahan tersebut adalah, di sini sudah diberikan clue bahwa X itu menyatakan banyak persediaan mebel jenis klasik. Nah, jadi sudah ada ketentuan. Yang kedua, Y untuk jenis modern. Nah, jadi di sini sudah ada 2 variabel ya yang sudah diberikan di soal. Maka langkah selanjutnya kita buat tabel untuk mempermudah menyelesaikan soal ini menjadi model matematika. Nah, setelah tabel jadi seperti ini, maka kita tulis di bagian atas yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian di sebelah sini, oke, kita tulis kendala. Kendala itu apa yang dibahas di soal itu. Di sini yang pertama, suatu toko mebel menyediakan mebel jenis klasik dan modern dengan kapasitas tempatnya hanya mampu memuat 35 set. Artinya di sini membahas tentang kapasitas ya. Berarti kita tulis di sini kendala yang pertama adalah kapasitas. Nah, kemudian di sini kita tidak tahu kapasitas mebel jenis klasik berapa dan modern berapa. Di sini diketahui hanya memuat 35 set mebel. Artinya totalnya di situ hanya memuat 35. Dan kita tidak tahu mebel jenis klasik berapa, modern berapa. Sehingga di sini kita misalkan dengan kita hanya tahu bahwa tempatnya hanya mampu memuat 35 set mebel dari mebel klasik dan modern. Yang kedua di sini tentang biaya produksi mebel. Nah, membahas tentang biaya. Sehingga biaya untuk mebel jenis klasik adalah 9 juta. Oke, mebel jenis modern adalah 6.500.000.
Kemudian kita tahu bahwa modal yang dimiliki adalah sebesar 360 juta. Berarti kita tulis di sini 360 juta. Nah, langkah yang pertama kita lihat pada kapasitas. Maka kita akan menjadikan satu bentuk ini adalah satu bentuk ketidaksamaan. Berarti 1 kali X yaitu 1X. Kemudian plus 1 kali Y, 1Y. Nah, di sini ada kata hanya mampu memuat. Berarti menggunakan ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Dan ini bisa diartikan bahwa maksimal kapasitas di tempat itu adalah 35. Jadi pakai tanda kurang dari. Nah, sehingga di sini ditulis kurang dari sama dengan 35. Yang kedua, biaya akan jadi pertidaksamaan yang kedua. Berarti 9 juta kali X, 9 juta X plus, nah ini 6.500.000 kali Y. 6.500.000 Y. Kemudian di sini hanya punya modal sebesar 360 juta. Artinya tidak boleh melebihi itu. Sehingga ini adalah batas maksimal dan tandanya adalah kurang dari sama dengan. Berarti diberi tanda kurang dari sama dengan 360 juta. Nah, kemudian kita coret nolnya 5 ya. Ini kita coret nolnya 5. Oke, ini kita coret nolnya 5. Sehingga bisa kita tulis lagi menjadi 90X plus 65Y kurang dari sama dengan, ini nolnya 5 berarti tinggal 3.600. Nah, ini masih bisa disederhanakan, maka kita bagi semuanya dengan 5. Sehingga menjadi 90 bagi 5, 18X plus 65 bagi 5, 13Y kurang dari sama dengan 3.600 bagi 5, yaitu 720. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat, jangan lupa apa yang kita misalkan tadi itu selalu bernilai positif. Nah, sehingga kita tulis di sini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga kita lihat di pilihan opsi jawaban. Yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 35. Yaitu ini, X plus Y kurang dari sama dengan 35. Yang kedua adalah 18X plus 13Y. 18X plus 13Y kurang dari 720. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini ya. Oke, ini dan ini. Berarti opsi yang tepat adalah yang E. Oke, soal selanjutnya nomor 23. Seorang pedagang akan membeli sandal dan sepatu. Harga sepasang sandal 15.000 dan harga sepasang sepatu 30.000. Modal yang ia miliki 600.000 rupiah. Kiosnya hanya cukup menampung 30 pasang sandal dan sepatu. Model matematika dari masalah tersebut adalah, nah, di sini kita belum tahu apa yang mau kita misalkan dengan variabelnya ya, sehingga yang pertama kita tulis misalkan. Nah, apa yang dimisalkan? Nah, misalkan X-nya adalah banyaknya sandal. Nah, banyak sandal. Kemudian Y-nya adalah banyak sepatu. Nah, setelah kita misalkan dua variabel ini, maka kita buat tabel. Nah, di sini yang kita misalkan adalah X dan Y. Ya, jadi X-nya tadi sandal dan Y-nya adalah sepatu. Kemudian di sini adalah kendala. Kita isikan. Yang pertama yang dibahas di sini adalah harga sepasang sepatu. Berarti tentang harga. Kita tulis di sini. Oke. Yang kedua di sini membahas tentang kiosnya hanya cukup menampung. Nah, ini ya, berarti daya tampung. Nah, untuk harga X yaitu di sini sandalnya 15.000, berarti ini 15.000. Y-nya di sini adalah 30.000. Nah, kita tahu bahwa total model yang dimiliki pedagang di sini itu adalah 600.000. Nah, yang kedua daya tampung hanya dapat menampung 30 pasang sandal dan sepatu. Berarti totalnya daya tampungnya 30. Kita nggak tahu berapa banyak sandal dan sepatu ya, sehingga kita misalkan dengan X dan Y. Nah, sehingga kita buat pertidaksamaan yang pertama yaitu 15.000 X plus ini berarti 30.000 Y. Nah, di sini dia hanya memiliki modal 600.000. Maka ini adalah batas maksimalnya, sehingga pakai tanda kurang dari sama dengan. Ini juga kurang dari sama dengan 600.000.
Nah, kalau bisa disederhanakan maka kita sederhanakan, coret nolnya 3 ya. Ini juga sama. Sehingga bisa kita tulis lagi menjadi 15x plus 30y kurang dari sama dengan 600. Nah, kemudian kita bagi. Oke, kita bagi dengan 15. Sehingga 15 dibagi 15 tinggal 1x plus 30 bagi 15 2y kurang dari sama dengan 600 bagi 15 40. Ini sudah jadi. Kemudian persamaan yang kedua, yang bawah ini 1x ya atau x saja plus 1y y saja, hanya cukup menampung. Berarti batas maksimalnya adalah 30 sehingga pakai tanda kurang dari sama dengan. Nah, yang ketiga dan keempat jangan lupa apa yang kita misalkan ini selalu positif. Nah, jadi x lebih dari 0 dan y sama lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Yang pertama ada x plus 2y kurang dari sama dengan 40. Ini ada x plus 2y kurang dari sama dengan 40. Nah, yang kedua adalah x plus y kurang dari sama dengan 30. X plus y kurang dari sama dengan 30. Dan yang terakhir adalah x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Ini semua ya. Oke, jadi opsi yang tepat adalah yang A. Ya, soal nomor 24, perhatikan grafik berikut. Nah, di sini ada grafik. Daerah yang diarsir pada grafik di atas merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, jadi ini adalah HP-nya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, yang pertama di sini kita amati himpunan penyelesaian daerah yang diarsir ini itu berbentuk segitiga. Maka nanti akan ada 3 pertidaksamaan. Yang pertama di sini kita lihat sisi yang ini saya kasih tanda merah. Sisi yang kedua ini, oke, saya beri warna kuning. Dan yang ketiga ini, nah ini saya kasih warna biru. Nah, jadi di sini ada 3 sisi ya, warna merah, kuning, dan biru. Untuk mencari persamaan, misalkan ya warna merah, ini kita berikan nomor 1, maka kita akan mencari pertidaksamaan nomor 1. Oke, kita mulai dari sini. Garis nomor 1 ini, kita lihat titik yang menempel pada sumbu Y, yaitu 0,5. Ini kan angka 5 ya. Nah, maka 5 dikali dengan X. Ya, 5 dikali dengan X. Berarti 5X. Kemudian gantian. 4 dikali dengan Y plus 4Y. Kemudian di sini kita nggak tahu, mau kita beri tanda pertidaksamaan. 5 dikali 4 berarti 20. Oke, kemudian yang kedua, misalkan yang warna kuning ini, saya berikan nomor 2. Oke, ini nomor 2. Berarti cari titik yang menempel pada sumbu Y dulu, yaitu 12. Sehingga 12 dikalikan dengan X, maka jadinya 12X plus, nah ini, yang kedua adalah 2 ya, angka 2. Berarti 2 dikalikan dengan Y, berarti 2Y. Nah, kita nggak tahu ini dikasih tanda pertidaksamaan apa. Kemudian kita kali 12 kali 2, berarti 24. Kemudian yang nomor 3 saya berikan tanda di sini. Ini adalah sumbu Y. Ya, nomor 3 adalah sumbu Y. Sehingga kalau sumbu Y ini memiliki persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Nah, sehingga kita di sini pakai tanda pertidaksamaan ya. Maka kita akan cari X 0. Nah, seperti ini. Untuk yang nomor 3, ini kan sumbu Y. Maka ada 2 kemungkinan. Ketika ada grafik seperti ini, misalkan yang ini adalah sumbu Y, misalkan HP-nya di sebelah kiri ya, maka ini menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, ketika sumbu Y-nya atau HP-nya itu berada di kanan, kemudian yang diarsir ada sebelah kiri, maka ini pakai tanda lebih dari sama dengan. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat garis warna biru ya di sini. HP itu di mananya garis warna biru? Berarti kan di sebelah kanan kan? Sama seperti ini. Maka menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Berarti ini pakai tanda lebih dari sama dengan. Oke. Yang kedua, nah kita akan menguji titik 0,0 ya. Sehingga kita tulis di sini titik ujinya adalah titik 0,0. Sehingga 12 X-nya diganti 0 plus 2 dikali X-nya diganti 0. Sehingga 12 kali 0 tambah 2 kali 0 berarti kan 0 ya. 0 dengan 24. HP berada di sini dan titik 0,0 di sini. Ketika dia ada di daerah yang sama, sama-sama di bawah garis warna kuning, maka di sini harus diberikan keterangan B. B itu benar. Nah, sehingga kita beri pertidaksamaan supaya ini bernilai benar. Maka 0 kurang dari sama dengan 24. Atau kita tulis di sini kurang dari sama dengan. Oke.
Saya ulangi. Jadi ketika ada suatu garis, nah kemudian HP-nya itu terletak di bawah dan titik 0,0 ini terletak di bawah juga, maka ini adalah kategori yang benar. Ya, ini kategori yang benar. Kemudian kita lihat nomor 1. Nomor 1 sama kita uji dengan titik 0,0 ya. Berarti di sini kita cek 0,0. Dimasukkan ke persamaannya, maka menjadi 5 dikali 0 tambah 4 dikali 0. Oke, 5 kali 0 akan 0 ya. 0 tambah 0, 0. Oke, kita bandingkan dengan di sini 20. Nah, garis warna merah ini itu memisahkan HP berada di atas dan titik 0,0 itu berada di bawah. Nah, ini keterangannya harus salah. Nah, karena HP dan titik 0,0 berada di daerah yang berbeda, maka di sini dikasih keterangan salah. Nah, sekarang kita memberikan tanda ketidaksamaan supaya ini bernilai salah. Maka yang salah adalah lebih dari sama dengan. Ya, berarti ini diberikan tanda lebih dari sama dengan. Sehingga kita bisa cek jawabannya. Nah, yang pertama kita lihat X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Oke, sudah ketemu. Untuk yang nomor 2, di sini tidak ada jawabannya ya. Berarti kita perlu menyederhanakan nomor 2 ya dengan cara dibagi berapa? 2. Nah, dibagi 2 berarti 12x dibagi 2, 6x plus 2 bagi 2, 1 ya, atau y kurang dari sama dengan 24 bagi 2, 12. Nah, berarti kita cari yang jawabannya 6x plus y kurang dari 12. 6x plus y kurang dari sama dengan 12. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20. 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20. Oke, berarti jawabannya sesuai adalah yang A. Ya, selanjutnya nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang dihasilkan merupakan penyelesaian dari ketidaksamaan. Di sini ada garis, tapi garisnya titik-titik ya. Nah, jadi garis titik-titik itu kita menggunakan tanda ketidaksamaan seperti ini. Ya, jadi tidak ada tanda sama dengan sama sekali. Ya. Kemudian kita lihat titik yang menempel pada sumbu Y yaitu min 3. Ya, berarti bisa kita lakukan silang. Min 3 kali X kita tulis min 3X. Nah, kemudian 4 kali Y. Nah, berarti plus 4Y. Min 3 kali 4 ya. Jadi min 3 kali 4 minus 12. Nah, ini mau kita isi nanti. Kemudian kita lihat daerah yang dihasilkan merupakan penyelesaian. Berarti ini adalah HP-nya. Nah, kita lihat bahwa ada suatu garis ya. HP-nya berada di sini dan titik 0,0 juga berada di sini. Nah, berarti HP dan titik 0,0 kan berada di daerah yang sama. Maka ini harus diberikan keterangan benar ya. Jadi ini dikasih keterangan benar. Oke. Kita cek titik 0,0 sebagai ujinya. Berarti min 3 dikali 0 tambah 4 dikali 0. Nah, ini kita bandingkan dengan min 12. Min 3 kali 0 tambah 4 kali 0 kan 0 tambah 0 ya. Berarti 0 sama min 12. Karena ini harus benar, maka kita berikan tanda lebih dari. Ini juga lebih dari. Nah, kenapa nggak pakai sama dengan? Karena grafiknya ini adalah putus-putus ya. Jadi kalau nyembung maka pakai lebih dari sama dengan. Oke, berarti jawabannya adalah min 3x plus 4y lebih dari min 12. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Untuk soal nomor 26, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah grafik, kemudian ada daerah-daerah yang diberikan tanda Romawi. Di sini ada beberapa sistem pertidaksamaan. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier untuk X, Y anggota bilangan real adalah yang pertama X plus 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, kemudian kita cari titiknya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 9 bagi 3, 3. Nah, kemudian yang kedua, ketika Y-nya yang 0, nah, ketika Y-nya yang 0 berarti X-nya 9. Oke, kita dapatkan 2 titik. Kemudian kita cek kebenarannya dengan menguji titik 0,0. Kita cek 0,0 ke pertidaksamaannya ini. Berarti 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 9. Ini kan 0 tambah 0 berarti kan 0 ya. Ini kurang dari sama dengan 9. Nah, pertidaksamaan ini bernilai apa? Benar kan? 0 kurang dari atau sama dengan 9. Berarti benar. Nah, sehingga kita bisa amati untuk X plus 3Y kurang dari sama dengan 9 itu melalui titik 0,3 dan 9,0. 0,3 ini dan 9,0 ini. Berarti ini adalah garis dari pertidaksamaan ini.
Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Oke, berarti 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Nah, berarti di sini kita cari titiknya terlebih dahulu. Ketika x-nya 0, x-nya 0 berarti y-nya 8. Ketika y-nya yang 0, maka x-nya 8 dibagi 2, yaitu 4. Nah, oke, kita sudah dapatkan 2 titik, kemudian kita cek titik ujinya yaitu kita ambil 0,0, nah kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Berarti 2 dikali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 8. 2 kali 0, 0 tambah 0. 0 tambah 0 berarti 0 ya. Kurang dari sama dengan 8. Nah, 0 kurang dari atau sama dengan 8. Berarti kan benar ya. Nah, di sini kita gambar terlebih dahulu garisnya 0,8 dan 4,0. Jadi garis warna hijau nanti akan melalui titik 0,8 dan 4,0. 0,8 di sini, 4,0 di bawah sini. Berarti kita hubungkan titik 0,8 dan 4,0. Oke, berarti garis hijaunya sudah jadi ya. Ini adalah garis dengan pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Kemudian yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang sejajar dengan sumbu. Kalau ini x berarti sumbu y. Nah, sumbu y-nya itu kan yang berdiri ini ya. Nah, ini adalah sumbu y. Kemudian yang terakhir, y lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu x. Nah, ini ya. Jadi kalau y ini x, ini adalah sumbu x. Sekarang kita sudah menemukan keempat garis ya. Keempat garisnya. Sekarang kita arsir. Misal untuk x lebih dari sama dengan 0, itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu y. Ketika HP-nya berada di sebelah kanan sumbu y, maka yang diarsir adalah sebelah kiri. Nah, ketika HP-nya berada di sebelah kiri sumbu y, maka yang diarsir adalah sebelah kanan. Kalau ini berarti HP-nya di sebelah kanan menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Kalau HP-nya di sebelah kiri sumbu y, maka menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, karena ini nanti menggunakan tanda lebih dari, maka HP-nya berada di sebelah kanan dan yang diarsir adalah sebelah kiri sumbu y. Kita arsir sebelah kiri sumbu y. Yang kedua, untuk y lebih dari sama dengan 0 dan ini sumbu x, maka ada dua kemungkinan. Ketika HP-nya berada di atas, maka yang dihasil adalah yang bawah. Nah, ketika HP-nya berada di bawah, maka yang dihasil ada yang atas. Nah, kalau yang ini HP-nya berada di atas menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Kalau HP-nya di bawah, maka menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Karena di soal ini yang diberikan adalah menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, maka yang dihasil adalah daerah yang di bawah sumbu x ya. Jadi ini yang dihasil. Sekarang untuk pertidaksamaan x plus 3y kurang dari sama dengan 9. Garis yang warna biru ini. Ketika kita uji dengan titik 0,0, 0,0 berada di sini ya. Ini titik yang kita uji. Dan ini bernilai benar. Maka daerah di bawah titik 0,0 itu tidak boleh diarsir. Nah, titik 0,0 itu kan berada di bawah garis warna biru. Sehingga di bagian bawah garis warna biru tidak boleh diarsir. Karena titik 0,0 itu bernilai benar. Berarti yang diarsir adalah yang atas. Oke, selanjutnya yang kedua, pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 8 ketika kita uji dengan titik 0,0, titik 0,0 di sini, dan ini juga bernilai benar, maka titik 0,0 dan garis warna hijau itu, titik 0,0 kan berada di bawahnya garis warna hijau. Karena bernilai benar berarti tidak boleh diarsir. Berarti yang diarsir adalah daerah di atasnya ini. Nah, berarti ini kita arsir. Nah, oke, sudah kita arsir semua pertidaksamaannya ini, maka kita akan menemukan daerah yang tidak kena arsiran, yaitu daerah yang beromawi 1. Inilah yang disebut himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A.
Soal selanjutnya yaitu nomor 27. Sebuah toko buah menjual berbagai jenis buah-buahan, diantaranya salak, jambu, dan kelengkeng. Jika pembeli pertama membeli 4 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng dengan harga 54.000, pembeli kedua membeli 1 kilo salak, 2 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng dengan harga 43.000, dan pembeli ketiga membeli 3 kilo salak dan 1 kilo jambu serta 1 kilo kelengkeng dengan harga 37.750. Maka model matematika dari permasalahan di atas adalah, nah di sini ditanya model. Maka harus kita misalkan dengan suatu variabel ya. Nah, di sini ada buah salak, jambu, dan kelengkeng. Misalkan X-nya adalah banyaknya buah salak. Misalkan Y-nya itu adalah banyaknya buah jambu. Kemudian Z-nya kelengkeng, banyaknya buah kelengkeng. Nah, setelah kita misalkan dengan variabel X, Y, dan Z, maka kita bisa menulis satu bentuk kalimat ini ya. 4 kilo salak berarti 4X ya. 4X plus di sini 1 kilo jambu berarti 1Y. Kemudian 2 kilo kelengkeng berarti plus 2Z. Ini harganya sama dengan 54.000 ya, 54.000. Berarti kita cari opsi yang ada 4X plus Y plus 2Z sama dengan 54.000. 4X plus Y plus 2Z sama dengan 54.000. Oke, ini betul. 4X plus Y plus 2Z sama dengan 43.000. Oke, ini juga betul. Ini salah ya. Karena 2X harusnya kan 4X. Ini 3X harusnya 4X. Ini salah. 4X plus 1Y plus 2Z sama dengan 43.000. Harusnya ini 54.000. Ini juga salah. Berarti opsinya kalau enggak A ya B. Kita lanjut kalimat yang kedua. Nah, di sini 1 kilo salak, maka 1X plus kemudian 2 kilo jambu berarti 2Y. Kemudian 2 kilo kelengkeng berarti plus 2Z sama dengan seharga 43.000. 43.000. Nah, kita cari di antara opsi A dan B yang X bunyinya X plus 2Y plus 2Z sama dengan 43.000. X plus 2Y plus 2Z sama dengan 43.000. Oke, ini betul. X plus 2Y plus 2Z. Nah, ini bukan 54.000, ini salah. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Nomor selanjutnya 28. Sebuah toko buah menjual berbagai jenis buah-buahan diantaranya salak, jambu, dan kelengkeng. Jika pembeli pertama membeli 4 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng dengan harga 54.000, pembeli kedua membeli 1 kilo salak, 2 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng dengan harga 43.000, dan pembeli ketiga membeli 3 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 1 kilo kelengkeng dengan harga 37.750 rupiah. Harga 1 kilo jambu adalah, nah di sini kita perlu memisalkan ya. Misalkan, nah di sini ada 3 salak, jambu, sama kelengkeng. Berarti X-nya itu banyaknya buah salak. Oke, yang kedua Y kita misalkan dengan jambu, banyaknya buah jambu. Z banyaknya buah kelengkeng ya. Nah, sekarang kita buat persamaannya terlebih dahulu. Jika pembeli pertama membeli 4 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng dengan harga 54.000. Nah, satu kalimat ini akan kita buat model matematikanya. 4 kilo salak berarti di sini 4X ya. Maka 4X plus 1Y plus 2Z sama dengan di sini 54.000. Kemudian yang kedua, pembeli kedua membeli 1 kilo salak, 2 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng dengan harga 43.000. Nah, di sini kita tulis 1 kilo salak berarti 1X plus 2 kilo jambu 2Y plus 2 kilo kelengkeng berarti 2Z sama dengan di sini totalnya adalah 43.000. Nah, kemudian yang terakhir, pembeli ketiga membeli 3 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 1 kilo kelengkeng dengan harga 37.750 ya. 3 kilo salak berarti 3X plus 1Y plus kelengkeng berarti 1Z, totalnya 37.750. Nah, ini sudah kita buat ya 3 persamaan.
Karena yang ditanya di sini adalah 1 kilo jambu. Nah, di sini kita bisa membuat dia adalah suatu sistem ya. Nah, kita akan mencari dengan metode determinan. D sama dengan di sini ada koefisiennya ya, 4 1 3, kita tulis di sini 4 1 3. Kemudian 1 2 1 1 2 1. Kemudian 2 2 1 2 2 1. Nah, di sebelah kanan ini kita akan mengcopy kolom pertama ke sini. Maka kita tulis ulang 4 1 3. Kemudian yang kedua kita copy di sebelah kanannya 1 2 1. Nah, kemudian kita kalikan 4 kali 2 kali 1. Kemudian 1 kali 2 kali 3. Kemudian 2 kali 1 kali 1. 4 kali 2 kali 1 ditambah 1 2 3 ya. 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 1 1. 2 kali 1 kali 1. Nah, ini namanya diagonal utama. Kemudian dikurangi diagonal sekunder adalah satunya ya. Jadi 2 kali 2 kali 3. Kemudian 4 kali 2 kali 1. Kemudian 1 kali 1 kali 1. Nanti dikurangi 2 kali 2 kali 3 ditambah 4 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 kali 1. Sama dengan, ini kita kalikan 4 kali 2 kali 1 8 tambah 6 tambah 2. Dikurangi 4 kali 3 12 tambah 8 tambah 1. Karena kita hitung 8 tambah 6 14 tambah 2 16 dikurangi 12 tambah 8 21. Nah, sama dengan minus 5. Kemudian yang kedua kita cari, karena di sini hanya menanyakan 1 kilo jambu, harga 1 kilo jambu, sedangkan jambu kita misalkan dengan Y, maka kita cukup mencari DY aja. Kita buat dengan aturan yang sama ya. Berarti untuk DY, maka posisi yang depan tetap 413, saya tulis ulang. 413. Nah, karena di posisi yang kedua itu kan variabel Y, maka kita akan ganti dengan ini. Sehingga 54.000, 43.000 dan 37.750 masuk di sini. Jadi ini 54.000, kemudian ini 43.000, ini 37.750. Kemudian yang terakhir tetap yaitu pakai 221. 221. Nah, kemudian kita copy yang ini ke kanan. 4 1 3. Kemudian yang di sini 54.000. Kemudian 43.000, 37.750. Kemudian kita kalikan seperti tadi, 4 kali ini ya, 4 kali 43.000 kali 1, 54.000 kali 2 kali 3, 2 kali 1 kali 37.750. 4 dikali 43.000 dikali 1 ditambah 54.000 kali 2 kali 3 tambah 2 kali 1 kali 37.750. Warna merah ini. Jadi 2 kali 43.000 kali 3. 4 kali 2 kali 37.750. Kemudian 54.000 kali 1 kali 1. Oke, berarti kita tulis 2 kali 43.000 kali 3 ditambah 4 kali 2 kali 37.750 ditambah 54.000 kali 1 kali 1. Nah, oke. Berarti kita hitung sama dengan ini adalah 172.000 ditambah ini adalah 324.000 ditambah 75.500. Kemudian dikurangi ini adalah 258.000 ditambah 4 kali ini 302.000 ditambah 54.000. Maka hasilnya adalah sama dengan 571.500 dikurangi 614.000 sama dengan minus 42.500. Nah, sehingga untuk mencari Y, variabel Y atau harga 1 kilo jambu yang kita misalkan dengan Y tadi, maka tinggal membagi Y-nya sama dengan DY per D. Nah, DY-nya kita temukan minus 42.500 dibagi D-nya tadi ketemu minus 5. Hasilnya sama dengan 8.500. Nah, ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.
Soal berikutnya yaitu nomor 29. Perhatikan sistem persamaan berikut. Nah, di sini ada 6y min 4z sama dengan 14, 3x plus 7y plus 2z sama dengan 8, dan 4x plus 2y min 5z sama dengan min 19. Penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah, nah di sini kita bisa menyelesaikan dengan cara mensubstitusi ke sini satu persatu, karena di opsi ini kan diberikan nilai x, y, dan z ya. Misal kita tulis persamaan yang pertama, yang ini 6y min 4z sama dengan, kita akan substitusikan nilai y. Misal kita pilih opsi yang A terlebih dahulu. Oke, berarti di sini y-nya kan 3, z-nya 1. Kita substitusikan ke situ. 6 dikali 3 dikurangi 4 dikali z-nya 1. Nah, kita hitung 6 kali 3 18 dikurangi 4 kali 1 4. Nah, berarti kan 14. Oke, berarti sama ya. Ini jawabannya 14, ini juga 14. Nah, oke, jawaban opsi A sesuai. Jadi kalau 31 sesuai, kita coba cari yang sama 31 juga. Ini jelas salah ya, karena ini min 5. Ini jelas salah. 4 sama 1. Salah ya, ini harusnya 3 karena kita sudah coba tadi nilainya sama dengan ini 14. Berarti 4 ini yang salah. Ini tadi min 5, berarti ini kesimpulannya salah. 31 sama kayak yang atas ya, berarti ini benar. 32. Lah ini z-nya 2, harusnya z-nya ini kan 1. Berarti z-nya ini yang salah. Oke, berarti kalau tidak opsi pilihan A ya, D. Sekarang kita coba lagi ke persamaan yang kedua. 3x plus 7y plus 2z sama dengan 8. Nah, di sini kita pilih opsi yang hampir sesuai tadi adalah A dan D. Misalkan A kita masukkan x-nya 5, y-nya 3, z-nya 1. Berarti 3 dikali 5 ditambah 7 dikali 3 ditambah 2 dikali 1. Oke, kita hitung 15 plus 21 plus 2 sama dengan 38. Nah, 38 dengan 8. Nah, ini kan tidak sama ya. Ini 38, ini harusnya 8. Nah, berarti opsi A salah. Kita coba opsi yang terakhir yang D. Kita substitusikan lagi. 3x plus 7y plus 2z sama dengan 8. Nah, kita cari x-nya di sini min 5, kita substitusikan min 5 plus 7 dikali y-nya di sini kita pakai 3 plus 2z, z-nya nah, berarti 3 kali min 5, min 15 plus 21 plus 2. Nah, tinggal kita hitung. Ini sama dengan 8 ya, sama seperti yang atasnya. Min 15 plus 21, berarti 6 tambah 2, 8. Nah, 8 sama dengan 8. Nah, sesuai ya. Ini ketemunya 8, di sini juga 8. Oke, berarti opsi yang benar adalah yang D.